Salam selamat pagi, kembali lagi bertemu dengan Rido Daily Faith masih dalam situasi corona. Dan kemarin kalau kita nonton berita, banyak orang berbondong-bondong untuk membeli bahan makanan dan segala macam, dan begitu paranoidnya orang takut dengan corona. Dan pagi ini kebetulan kantor saya ada di atas mall dan begitu banyak orang yang ada di sana. Yuk ikuti vlog gue, kita melihat bagaimana suasana di kantor hari ini, karena saya baru masuk kantor hari ini, kebetulan baru pulang dari luar kota 1 minggu. Dan kita akan lihat bagaimana orang-orang di Jakarta begitu takut dengan virus corona. Dan kita lihat suasana hari ini di kantor. Yuk ikuti vlog saya. Shalom. Nah, ternyata ini pada nggak takut corona. Ini pada nggak takut corona nih. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Oh, luar biasa. Luar biasa. Ini juga pakai. Itu juga nggak pakai. Nah, itu udah mulai takut-takut. Orang-orang yang nggak takut virus. Katanya nggak takut virus karena virus dalam tubuhnya lebih banyak. Ini juga. Corona atau kolornona, kata orang Manado. Kita lagi mau makan siang, ternyata kalau pendeta katanya nggak takut. Ini pendeta Jeffrey Pijo namanya, dan ini Bang Romi. Ya, gue sudah pulang rumah, dan hari ini setelah gue melihat sekeliling gue di kantor dan orang-orang yang kalau gue temui di jalan waktu gue makan, hampir 50% rata-rata orang pakai masker hari ini di Jakarta. Dan saya lihat begitu banyak orang yang takut di Jakarta, begitu banyak orang yang kalau mau dibilang itu paranoid lah gitu ya, ketakutan yang berlebihan. Dan beberapa informasi yang saya dengar dan berita yang saya baca, gambar-gambar yang dikirim oleh teman-teman, begitu banyak orang mengalami ketakutan yang luar biasa. Ramai-ramai belanja di pasar, sampai di Carrefour ada orang yang antri sampai 3 jam, ada yang antri sampai 3-4 jam. Dan menurut saya ini lebay banget dan berlebihan banget. Nah, ya begitu menakutkan memang virus ini. Tapi saya mau ngajak kita semua. Yang pertama adalah janganlah kita paranoid, janganlah kita takut, jangan kita khawatir berlebihan. Karena kalau ketika kita khawatir berlebihan, justru membuat tubuh kita lemah dan membuat kita secara fisik lemah. Karena kita akan menjadi stres. Sedangkan kalau kita untuk menjaga kesehatan, yang paling penting dari kehidupan kita adalah kita harus menjaga pikiran kita. Kita harus menjaga pikiran kita supaya tetap positif. Jangan sampai kita mengalami ketakutan yang berlebihan dan akhirnya kita lemah. Dan ketika kita lemah, akhirnya kita gampang sekali terkena virus, dan gampang sekali kita diserang penyakit. Bukan hanya karena corona, tapi oleh penyakit-penyakit lain kita gampang sekali untuk terkena. Dan yang kedua, janganlah kita egois. Kenapa saya bilang kita jangan egois? Menurut saya orang-orang yang takut berlebihan dan yang kemarin tuh rame-rame belanja kayak orang mampu seperti dunia mau kiamat gitu. Menurut saya ini tanda-tanda orang yang egois. Kenapa? Karena ketika kita memiliki sikap seperti itu, rame-rame kita belanja di pasar, dan kalau saya perhatikan dari gambar-gambar kirim, itu adalah orang-orang yang punya duit, orang-orang yang berduit. Nah, coba saudara bayangkan, ketika semua barang di pasar dibeli sama orang, menambah masalah baru bagi kita. Makanya kita sebagai masyarakat harus, dalam kesusahan seperti inilah kita harus menunjukkan care kita kepada orang lain. Jangan mikirin diri sendiri, jangan mikirin yang penting gue selamat, yang penting keluarga gue selamat. Pernah nggak kita bayangkan ketika kita memiliki
sikap seperti itu. Karena kita membayangkan bagaimana dengan orang-orang yang mungkin hanya bisa membeli beberapa item makanan saja dalam satu hari, dan akhirnya karena perbuatan kita akhirnya mereka mengalami kesusahan dan akhirnya membuat mereka kehidupan mereka tambah buruk. Nah, makanya kita sebagai orang yang beriman, janganlah kita memiliki kehidupan yang egois. Janganlah kita memiliki kehidupan yang tidak memikirkan orang lain. Mari kita memikirkan orang lain. Dan yang ketiga adalah di dalam kesusahan seperti inilah kasih kita diuji. Bagaimana kita aware dengan orang lain, bagaimana kita aware dengan masyarakat yang lain, bagaimana kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita membeli semua apa yang kita rasa butuh, padahal itu hanya karena sebuah ketakutan yang berlebihan dari kita. Dan seperti yang diberitakan, yang ajakan dari pemerintah adalah yang perlu memakai masker itu adalah orang sakit. Nah, kalau misalnya ada orang sakit, bukan kita yang pakai masker. Kalau bisa kasih mereka masker supaya mereka jangan menularkan penyakit ke orang lain. Bukan kita hanya membuat diri kita aman, tapi kita tidak mau menularkan orang lain. Dan yang keempat adalah dalam hal seperti inilah iman kita diuji. Karena kalau kita hidupnya aman-aman aja, wah saya lihat orang nyantai kemana-kemana, tapi dalam tengah-tengah keadaan yang seperti ini, banyak orang yang berdoa, banyak orang yang datang kepada Tuhan karena takut mati, banyak orang yang menjaga kesehatannya dan segala macam. Nah, dalam hal inilah iman kita diuji. Apakah kita benar-benar sudah siap mati atau enggak? Karena banyak orang haleluya haleluya di gereja, tapi sehari-harinya lupa. Begitu datang kesusahan seperti ini, akhirnya menjadi egois, menjadi tidak peduli sama orang lain, menjadi rakus, dan menjadi egois banget dalam kehidupannya dan mengalami kesusahan. Karena itu saya ingatkan kepada kita semua, janganlah kita menjadi orang yang egois dalam kehidupan kita. Dan kalau kita aware dengan masyarakat, dengan kebutuhan masyarakat, dengan orang kecil yang ada di sekitar kita yang mungkin mereka susah bagaimana dan segala macam, yuk jangan takut. Kalau memang kita merasa hal ini sudah mengancam kesehatan bagi orang, yuk mari peduli dengan orang-orang yang sudah terkena. Bukan hanya kita membentengi diri kita dan ya udah bodo amat biarkan orang lain mati. Dan ini bukan sikap orang yang beriman. Nah, saya mengajak kita semua tetap jaga kesehatan, tetap rajin cuci tangan. Jangan kalau misalnya kita ke tempat umum, kita kurangi kontak fisik dengan fasilitas umum segala macam. Dan jangan suka tangan kita dan segala macam seperti itu. Tapi mari kita sering cuci tangan dan kita lebih sering berpraktis yang bisa. Yang paling utama adalah you harus percaya bahwa kemanapun you pergi, Tuhan ada usaha. Kemanapun kau melangkah, mau bahaya, mau menawarkan, percaya Tuhan ada bersama kita. Oh, kalaupun kena dan memang harus saatnya kau dipakai, ya tengok aja. Memang kita nggak mungkin mati, kita pasti akan mati. Lu mau punya uang berapa banyak, makanan berapa banyak, tapi kalau kesana mau memanggil, mau apa dikatakan? Harus bisa. Makanya yang paling penting bukan hanya menjaga kesehatan tapi menjaga kesehatan. Karena apapun yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari memang kita harus menjaga supaya ketika mau datang menjemput kita sudah siap. Itu aja yang bisa gue sampaikan, dan gue berharap lu orang jangan jadi orang yang egois, jangan jadi orang yang maruk lah kata orang Jakarta, jangan jadi orang yang cinta diri sendiri. Dan mari kita peduli dengan orang yang sakit, bukan hanya
membentengi diri sendiri, tapi lebih care sama orang lain. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Jadi kita harus berjaga-jaga dan berdoa.